Suamiku menyuguhkan secangkir kopi dengan aroma aneh. Aku buatkan kopi spesial untukmu, sayang, katanya lembut. Tapi diam-diam. Kutukar cangkir itu dengan milik iparku yang selalu menyiksaku. Dan 10 menit kemudian. Sebelum memulai, ayo, kita absen dulu. Bunda-bunda dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya biar kita makin akrab. Dan untuk bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah menarik di episode selanjutnya. Sejak pertama kali melangkahkan kaki ke rumah keluarga Damar, Sari tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rumah itu besar, berdinding kokoh, dan terlihat berwibawa dari luar. Tapi begitu pintu dibuka, hawa dingin yang bukan berasal dari angin justru menyambutnya. Dinginnya bukan sekadar udara, melainkan tatapan mata yang seolah menilai setiap gerak-geriknya. Sari menatap sekeliling dengan hati berdebar. Ada ruang tamu yang dipenuhi kursi kayu berukir, meja panjang yang berkilau meski sudah tua, dan foto-foto keluarga yang dipajang dengan rapi di dinding. Foto Damar bersama keluarganya. Senyum mereka terlihat hangat, tapi entah mengapa, kehangatan itu tak sampai ke dalam dirinya. Wulan, adik perempuan Damar, berdiri di sudut ruangan. Dari cara pandangnya saja, Sari bisa merasakan penolakan. Senyumnya tipis, seolah terpaksa, dan suaranya datar saat menyapa. Oh, ini istrinya Mas Damar, ya? Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat datang yang tulus. Hanya kalimat singkat yang lebih terdengar seperti penegasan bahwa Sari hanyalah orang asing di rumah itu. Hari pertama, Sari masih mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan. Bahwa semua orang butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, seiring waktu berjalan, ia mulai menyadari, rumah ini memang tak pernah disiapkan untuknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mencoba tersenyum saat menyajikan teh dan kopi. Tapi senyuman itu seringkali berbalas dingin. Wulan selalu punya cara untuk membuatnya merasa tak cukup. Kadang lewat komentar singkat, telurnya agak gosong, ya. Kadang lewat tatapan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sari belajar untuk menunduk, menahan napas, dan mengubur semua sakit hati. Ia tak ingin memperkeruh keadaan, apalagi Damar sering berkata, sabar saja, nanti juga mereka akan terbiasa. Tapi sampai kapan? Sampai kapan ia harus menunggu pengakuan yang mungkin tak pernah datang? Hari demi hari, perasaan asing itu tumbuh semakin kuat. Saat ia berjalan di lorong rumah, langkah kakinya terdengar terlalu keras, seolah mengganggu. Saat ia duduk di ruang tengah, ia merasa menempati kursi yang bukan haknya. Bahkan saat ia tersenyum, senyum itu seperti salah tempat. Malam-malamnya semakin panjang. Ketika semua orang sudah terlelap, Sari sering duduk di tepi ranjang, menatap gelap dengan dada sesak. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukannya karena ia lemah, tapi karena hatinya terlalu penuh dengan luka yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di tengah kesunyian, ia sering membatin. Bukankah rumah seharusnya jadi tempat pulang? Bukankah seharusnya aku merasa aman di sini? Namun yang ia dapatkan hanyalah perasaan terperangkap. Seperti burung yang terjebak di dalam sangkar. Cantik dari luar, tapi menyesakan dari dalam. Sari ingin bicara dengan Damar. Ia ingin mengeluhkan sikap Wulan, ingin bercerita betapa sulitnya bernafas di rumah itu. Tapi setiap kali ia membuka mulut, suaminya hanya menghela napas panjang. Jangan terlalu dipikirkan. Namanya juga tinggal sama keluarga. Pasti ada gesekan. Jawaban itu membuatnya semakin terdiam. Baginya, ini bukan sekadar gesekan. Ini luka yang perlahan-lahan menggerogoti batinnya. Namun, ia memilih bungkam. Sebab bagian terdalam dari dirinya takut. Takut jika ia bersuara, justru akan semakin disalahkan. Hari-hari berikutnya, perasaan asing itu tak lagi sekadar singgah, tapi menetap. Ia mulai merasa seolah setiap sudut rumah punya mata yang mengawasinya. Setiap langkahnya seakan salah. Bahkan suara tawa kecil pun bisa memicu komentar pedas dari Wulan. Pernah suatu sore, saat Sari menata piring, Wulan lewat sambil bergumam. Kalau begini, aku lebih suka mengurus sendiri. Lebih rapi. Kalimat itu menusuk, tapi disampaikan dengan nada yang terdengar biasa saja. Dingin, ringan, seperti jarum halus yang menembus kulit tanpa disadari, lalu meninggalkan perih. Sari hanya menunduk,
pura-pura tak mendengar. Namun hatinya menjerit. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lagi-lagi ia memilih diam. Diam yang sesak. Diam yang menelan dirinya sedikit demi sedikit. Dan malam itu, saat ia menutup pintu kamar, ia sadar satu hal. Rumah ini tak pernah jadi rumah baginya. Hanya sebuah tempat tinggal, penuh aturan, penuh penilaian, tapi kosong dari kasih sayang. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, lalu berbisik lirih pada diri sendiri. Aku harus kuat, aku harus bertahan. Meski di dalam hati, ia mulai meragukan. Seberapa lama kekuatan itu bisa bertahan sebelum benar-benar runtuh? Hari-hari Sari di rumah keluarga Damar berjalan dengan ritme yang sama, tapi tak pernah benar-benar tenang. Seperti jam dinding yang berdetak tanpa henti, waktu terus bergerak, namun setiap detiknya hanya menambah rasa perih di hatinya. Ia bangun paling pagi, bahkan sebelum matahari menyingkap kabut. Tangannya sibuk di dapur, menyiapkan sarapan, memotong sayur, menanak nasi. Aroma bawang tumis memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi kopi hitam yang biasa diseduhnya untuk Damar. Sesekali, ia melirik arah pintu dapur, berharap ada wajah yang tersenyum kepadanya. Tapi yang datang justru suara Wulan, datar dan dingin. Tolong jangan taruh sendok di situ. Kalau begini nanti susah dicari. Kalimat sederhana, tapi nadanya seperti penghakiman. Sari hanya mengangguk, menuruti. Hatinya ingin menjawab, apa salahku menaruh sendok di sana? Aku hanya ingin membantu. Namun lidahnya keluh. Lagi-lagi ia memilih diam, menelan rasa yang menggumpal di dada. Setiap interaksi dengan Wulan seakan meninggalkan luka kecil yang tak terlihat. Luka itu tidak berdarah, tapi ia bisa merasakannya. Seperti goresan halus yang lama-lama membuat kulitnya mengelupas. Luka itu tumbuh diam-diam, tanpa suara, tapi semakin lama semakin dalam. Damar, suaminya, tak pernah benar-benar melihat luka itu. Ia pulang kerja dengan wajah lelah, makan seadanya, lalu duduk di depan televisi. Kadang ia menatap Sari, tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamu jangan terlalu dipikirkan, ya. Namanya juga Wulan. Memang karakternya begitu." Ucapan itu tak pernah berhasil menenangkan. Justru membuat Sari merasa semakin sendirian. Jika bahkan suaminya sendiri tidak memahami betapa berat langkah yang harus ia jalani setiap hari, lalu siapa yang bisa? Malam-malam menjadi ruang paling jujur bagi perasaannya. Saat rumah terlelap, Sari berbaring menatap langit-langit kamar, matanya basah oleh air mata yang tak tertahankan. Kadang ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isak agar tidak terdengar oleh siapapun. Ia tidak ingin dicap sebagai wanita lemah. Tapi dalam diam itu, ia tahu, batinnya sedang retak sedikit demi sedikit. Ada hari di mana ia mencoba mendekat. Ia menawarkan diri membantu Wulan mencuci pakaian. Tangannya bergerak cekatan, merendam, mengucek, lalu membilas. Tapi Wulan hanya berkomentar, "Kalau begini bajunya cepat rusak. Kamu terlalu keras menguceknya." Sari berhenti, menatap tangannya sendiri yang memerah karena air sabun. Ia ingin berkata, "Aku hanya ingin meringankan pekerjaanmu." Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Diamnya menjadi dinding tipis yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Dalam hati, Sari sering bertanya-tanya, apakah aku memang tak pernah cukup? Apakah aku selalu salah? Apapun yang kulakukan? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, membuat dadanya semakin sesak. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, cinta pada Damar. Meski sikap suaminya mulai terasa menjauh, meski ia lebih banyak diam daripada mendengar, Sari masih meyakini bahwa cinta mereka adalah alasan ia bisa tetap berdiri. Ia menikahi Damar bukan hanya untuk hidup bersama, tapi juga untuk saling menguatkan. Sayangnya, kenyataan tak seindah harapannya. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin membuat jendela bergetar, Sari memberanikan diri untuk bicara. Ia menoleh pada Damar yang sedang sibuk dengan ponselnya. Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan. "Mas, apa aku merepotkan di rumah ini?" Damar terdiam, menoleh sekilas, lalu menghela napas. "Kamu jangan berpikir aneh-aneh, Sar. Semua baik-baik saja. Kamu cuma perlu menyesuaikan diri." Jawaban itu membuat hatinya semakin hampa. Sari berharap pelukan, kata-kata penguatan, atau sekadar genggaman tangan.
Tapi yang ia dapatkan hanyalah kalimat singkat yang terdengar seperti jarak. Malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi bantal. Luka di hatinya tumbuh lagi, lebih dalam, lebih pedih. Dan kali ini, ia tak bisa menolak kenyataan bahwa dirinya semakin terasing. Bukan hanya dari keluarga Damar, tapi juga dari Damar sendiri. Esok paginya, ia tetap bangun seperti biasa. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap menebar senyum yang dipaksakan. Dari luar, ia tampak baik-baik saja. Tapi di dalam, hatinya sudah penuh dengan luka yang diam-diam tumbuh, siap meledak kapan saja. Pagi itu, hujan baru saja reda. Udara masih basah, dan aroma tanah basah tercium sampai ke dalam dapur. Sari berdiri di depan kompor, mengaduk kopi hitam yang baru saja ia seduh. Tangan kanannya memegang sendok, tangan kirinya menggenggam cangkir berwarna putih dengan motif bunga kecil di pinggirnya. Itu cangkir milik Wulan. Sejak pertama kali masuk rumah itu, Sari memperhatikan betapa Wulan sangat menjaga barang-barangnya. Ia selalu minum dari cangkir yang sama, seolah tak rela jika dipakai orang lain. Sementara cangkir lain bebas dipakai siapa saja. Hari itu, entah kenapa, Sari merasa dorongan aneh di dadanya. Sebuah keinginan kecil, sederhana, tapi penuh makna. Saat kopi itu selesai ia aduk, ia menaruhnya di meja, lalu dengan sengaja mengambil cangkir lain untuk Wulan. Sedangkan cangkir bunga itu ia ambil untuk dirinya sendiri. Saat pertama kali bibirnya menyentuh pinggir cangkir bunga, jantungnya berdebar. Ia tahu ini hanya hal kecil, tapi ada rasa puas yang aneh, seolah ia baru saja merebut sedikit ruang yang selama ini tak pernah diberikan kepadanya. Wulan, panggilnya pelan ketika iparnya masuk ke dapur. Ini kopinya. Wulan melihat cangkir di hadapannya, bukan cangkir bunga yang biasa ia gunakan, melainkan cangkir polos berwarna coklat. Sekilas matanya menatap Sari, ada kilatan tidak suka, tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya duduk, menyeruput kopi, lalu diam. Sari tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Tentu, itu bukan kemenangan besar. Tidak mengubah keadaan rumah, tidak membuat Wulan lebih ramah, apalagi mengubah sikap Damar yang semakin acuh. Tapi menukar cangkir kopi itu membuatnya merasa ia masih punya kendali. Ia masih punya cara untuk menegaskan bahwa dirinya ada, bahwa ia bukan sekadar bayangan yang tak dianggap. Hari-hari berikutnya, kebiasaan kecil itu terus ia lakukan. Kadang ia menggunakan cangkir bunga, kadang hanya menyentuhnya dengan jemari, lalu diam-diam menaruhnya kembali. Setiap kali ia melakukannya, ada rasa hangat aneh yang menyelip di hati. Seolah dengan cara itu, ia sedang melawan tanpa suara. Namun, rasa puas itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika keluarga berkumpul di ruang tengah, Wulan tiba-tiba berkata dengan nada dingin, "Sar, lain kali kalau bikin kopi, jangan asal pilih cangkir, ya. Aku lebih suka pakai yang bunga itu. Kayak sudah biasa." Kalimat itu terdengar biasa di telinga orang lain, tapi bagi Sari, kata-kata itu seperti tamparan. Pipinya terasa panas, meski Wulan tidak menatap langsung. Semua orang diam. Damar hanya tersenyum kecil, seolah tak ingin memperbesar masalah. Sari menunduk, pura-pura sibuk merapikan piring di pangkuannya. Dalam hati ia menjerit, kenapa harus masalah besar hanya karena sebuah cangkir? Tapi ia tahu, bagi Wulan, itu bukan sekadar cangkir. Itu simbol kekuasaan kecil yang ingin ia pertahankan. Dan bagi Sari, menukar cangkir itu juga bukan sekadar tindakan sepele. Itu simbol perlawanan. Malamnya, Sari duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Ia menatap cangkir bunga itu lama sekali, jari-jarinya menelusuri pinggiran motifnya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kenapa aku harus merasa puas hanya dengan menukar cangkir? Kenapa aku tidak bisa berteriak, melawan, atau sekadar mengatakan apa yang kurasakan? Tapi ia tahu jawabannya. Karena jika ia bicara, ia takut akan kehilangan segalanya. Ia takut Damar semakin menjauh. Ia takut dianggap durhaka pada keluarga suaminya. Ia takut dirinya justru diusir dari rumah itu. Maka ia hanya bisa menukar cangkir. Tindakan kecil, tapi penuh makna bagi dirinya. Beberapa hari kemudian, saat membuat kopi untuk Damar,
Sari mencium aroma yang agak berbeda. Lebih tajam, agak menusuk. Ia sempat ragu, tapi Damar berkata santai. Aku yang nyiapin kopinya, biar kamu nggak capek. Sari menatapnya sekilas. Ada rasa hangat karena perhatian kecil itu. Tapi ada juga keganjilan yang tak bisa ia pahami. Kopi itu terasa aneh di lidah, meninggalkan jejak pahit yang lebih kuat daripada biasanya. Ia tidak banyak bicara. Hanya menelan kopi itu dengan perlahan. Dan disitulah, tanpa ia sadari, benih-benih dari sesuatu yang lebih gelap mulai tertanam, tepat di tengah kebiasaan kecilnya menukar cangkir kopi. Hari-hari yang dilalui Sari semakin berat. Jika dulu ia masih bisa bertahan dengan keyakinan bahwa Damar akan menjadi sandaran, kini keyakinan itu mulai rapuh. Suaminya berubah, perlahan, tapi jelas. Dulu, Damar selalu pulang dengan senyum yang menenangkan. Ia sering membawa buah tangan kecil, sekadar roti atau jajanan pasar. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan ringan, kadang bercanda, kadang serius. Kehangatan itu menjadi alasan Sari bisa menahan dinginnya sikap Wulan. Namun, kini semua berbeda. Damar sering pulang larut. Kadang baunya bercampur asap rokok, kadang dengan aroma kopi kental yang asing. Ia tak lagi langsung mencari Sari ketika masuk rumah. Sebaliknya, ia lebih sering duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya, lalu pergi tidur tanpa banyak bicara. Mas, sudah makan? Tanya Sari suatu malam dengan suara lembut, penuh harap. Damar hanya mengangguk tanpa menatap. Sudah di luar. Jawaban singkat itu memotong percakapan, membuat Sari terdiam. Ia ingin melanjutkan, ingin bertanya di mana, dengan siapa, kenapa tidak bilang. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia takut dianggap cerewet, takut Damar semakin menjauh jika ia terlalu banyak bertanya. Ruang di antara mereka semakin luas. Di meja makan, sering hanya ada suara sendok dan piring. Obrolan yang dulu mengalir, kini kering seperti tanah retak. Sari mencoba bercerita tentang kegiatannya di rumah, tentang tanaman di halaman yang mulai berbunga, tapi Damar hanya menanggapi dengan, oh, atau, ya. Tidak lebih. Sari mulai merasa tidak terlihat. Ia duduk di hadapan suaminya, tapi seperti berbicara pada dinding. Yang lebih menyakitkan, kadang Damar justru tampak lebih hangat pada Wulan. Saat Wulan bercerita tentang pekerjaannya atau rencananya keluar rumah, Damar mendengar dengan seksama, mengangguk, bahkan tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak Sari lihat ditujukan padanya. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Sari duduk di dapur sambil menatap cangkir kosong. Ia mengingat bagaimana dulu Damar selalu memuji racikan kopinya. Kalau bikin kamu, rasanya pas. Aku nggak bisa bikin seenak ini. Kata-kata itu masih terngiang, tapi kini hanya tinggal kenangan. Air matanya jatuh ke dalam cangkir, bercampur dengan sisa kopi dingin. Apa aku sudah tidak berarti lagi bagimu, Mas? Batinnya berbisik. Kebisuan Damar semakin menghimpitnya. Ia mulai merasa terperangkap di antara dua tembok, dinginnya Wulan dan jauhnya Damar. Tidak ada celah untuk bernafas. Suatu sore, ketika Sari duduk di teras, Wulan keluar sambil menenteng tas. Ia tersenyum pada Damar yang baru pulang, lalu berkata, Mas, nanti malam jangan lupa, ya. Kita kan ada acara sama teman-teman. Sari menoleh, kaget. Acara? Kenapa ia tidak tahu? Ya, aku ingat, jawab Damar singkat. Mereka berdua masuk, meninggalkan Sari sendirian di teras. Jantungnya berdetak cepat, matanya panas. Ia merasa benar-benar dilupakan. Tidak diajak, tidak diberitahu, seolah keberadaannya tak penting. Saat malam tiba dan rumah kembali sepi, Sari menatap pintu yang tertutup. Waktu berjalan lambat. Ia mendengar suara hujan di luar, tapi di dalam, hatinya lebih bising. Rasa cemburu, kecewa, dan kesepian bercampur jadi satu. Ia mencoba tidur, tapi tidak bisa. Bayangan wajah Damar dan Wulan yang tertawa bersama terus menghantuinya. Ia ingin percaya suaminya, tapi hatinya mulai goyah. Kenapa Mas lebih memilih bersama Wulan? Apa aku tidak cukup? Di tengah keheningan, Sari bangun, melangkah ke dapur, dan membuat kopi. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas. Ia kembali menatap cangkir bunga yang biasa ia tukar. Kali ini, cangkir itu terasa berat.
Setelah menyeruput kopi pahit itu, kepalanya terasa berputar. Ada sesuatu yang aneh, rasa getir yang tidak sama seperti biasanya. Ia menutup mata, berharap rasa itu hilang. Tapi justru semakin kuat. Bayangan wajah Damar muncul, samar, lalu menghilang. Ia merasa semakin asing di rumah itu, bahkan pada dirinya sendiri. Dan malam itu, ia sadar, bukan hanya Wulan yang menjadi sumber lukanya. Damar, suaminya sendiri, perlahan sedang menjauh, meninggalkan ruang kosong yang semakin sulit ia isi. Pagi itu, hujan semalam masih meninggalkan sisa dingin di udara. Sari duduk di dapur, menyiapkan kopi seperti biasanya. Tangannya bergerak pelan, matanya sayu. Namun begitu air panas menyentuh bubuk kopi, ada sesuatu yang berbeda. Aroma yang naik ke hidungnya tidak lagi lembut seperti biasa, melainkan lebih tajam, menusuk, dan meninggalkan rasa aneh di tenggorokannya. Ia berhenti mengaduk, menatap cangkir itu lama. "Kenapa baunya beda?" bisiknya lirih. Awalnya ia berpikir mungkin karena bubuk kopi baru. Tapi ketika ia coba mencium toples berisi kopi, aromanya sama sekali tak berbeda. Justru hanya cangkir yang ada di tangannya itu yang mengeluarkan bau ganjil. Sari mencoba menenangkan diri. Ia menyeruput sedikit, hanya seteguk. Seketika lidahnya terasa getir, lebih pahit daripada biasanya. Sensasi aneh menjalar sampai ke kepalanya. Ia buru-buru meletakkan cangkir, napasnya memburu. Kenapa rasanya seperti ini? Pikirnya panik. Hari-hari berikutnya, perasaan aneh itu semakin sering datang. Setiap kali ia minum kopi yang dibuat Damar, kepalanya terasa berputar. Ada kalanya pandangannya buram, ada kalanya bayangan samar melintas di ujung mata. Pernah sekali, ia melihat sosok Wulan berdiri di pintu kamar, menatapnya tajam. Namun ketika ia berkedip, pintu itu kosong. Sari terhenyak, tubuhnya bergetar. "Aku berhalusinasi?" gumamnya. Ia mencoba bercerita pada Damar. Malam itu, sambil duduk di ranjang, ia berkata lirih, "Mas, aku merasa aneh setiap kali minum kopi. Rasanya beda, baunya juga. Aku bahkan kadang lihat sesuatu yang gak nyata." Damar menoleh sekilas, wajahnya datar. "Ah, itu cuma perasaanmu aja. Kamu terlalu capek." Jawaban itu membuat Sari terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Lagi-lagi, suaminya tidak percaya. Lagi-lagi, suaranya dianggap angin lalu. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa aneh itu menyerangnya. Suatu sore, saat duduk di ruang tengah, Sari mendengar suara bisikan. Suara itu pelan, samar, seperti berasal dari dalam telinganya sendiri. "Kamu tidak diinginkan di sini. Kamu hanya beban." Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya Wulan yang sedang menonton televisi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Sari buru-buru berdiri, masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Napasnya tersengal. Ia memegang kepalanya yang terasa berat. "Apa aku mulai gila?" pikirnya. Malam itu, ia kembali membuat kopi. Tangannya gemetar saat menuang bubuk. Ia mencium aromanya lagi, dan benar, bau aneh itu semakin jelas. Seperti campuran obat-obatan, pahit dan menyengat. Ia menatap cangkir itu lama sekali. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Perlahan ia menyeruputnya. Dan kali ini, halusinasi datang lebih kuat. Bayangan wajah Damar berubah kabur, seolah menatapnya dengan mata yang bukan mata suaminya. Ruang dapur terasa berputar, suara detik jam terdengar lebih keras. Sari terjatuh di kursi, memeluk tubuhnya sendiri. Air matanya jatuh deras. Kenapa semua terasa asing? Kenapa kopi ini berbeda? Siapa yang membuatnya begini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya rasa lelah. Tapi hati kecilnya tahu, ada sesuatu yang tidak wajar. Ada rahasia yang bersembunyi di balik secangkir kopi itu. Dan mulai malam itu, setiap kali mencium aroma kopi, tubuh Sari dipenuhi rasa takut. Bukan hanya karena pahitnya, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Ia sadar, perang yang harus ia hadapi bukan lagi hanya dengan Wulan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih samar,
Dan lebih berbahaya sedang menunggu di balik cangkir kopi yang selama ini ia genggam. Malam itu udara begitu pengap. Hujan baru saja reda, tapi rasa sesak di dada Sari tak ikut larut bersama air yang jatuh dari langit. Ia duduk di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah setengah habis. Tangannya gemetar, bibirnya pucat. Kepalanya berputar, pandangannya kabur. Lalu ia melihatnya lagi. Bayangan samar berdiri di ujung pintu dapur. Sosok Wulan, dengan mata tajam, menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya kaku, wajahnya datar. Sari tersentak, hampir menjatuhkan cangkir. Wulan, suaranya parau. Namun ketika ia mengedipkan mata, pintu dapur kosong. Tidak ada siapapun. Tubuh Sari gemetar hebat. Ia menekan dadanya yang berdetak kencang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tidak gila, aku tidak gila, bisiknya berulang-ulang. Tapi suara itu tak cukup menenangkan. Hari-hari berikutnya, halusinasi itu semakin sering muncul. Kadang ia mendengar bisikan samar yang menyuruhnya pergi dari rumah. Kadang ia melihat bayangan hitam melintas di dinding. Dan paling sering, ia melihat wajah Wulan, kadang tersenyum sinis, kadang menatap tajam, kadang hanya berdiri di sudut ruangan. Semua itu membuat batinnya semakin tertekan. Puncaknya datang pada suatu pagi. Sari tengah membereskan piring di meja makan ketika Wulan masuk dengan wajah masam. "Kenapa sendoknya taruh di sini? Susah dicari, kan?" katanya ketus. Sari terdiam. Kepalanya masih terasa berat. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi menahan diri. "Kenapa semua yang kulakukan selalu salah di matamu, Lan?" Suaranya meninggi, matanya berkaca-kaca. Wulan tertegun, lalu mendengus. "Kalau memang salah, ya aku bilang salah. Kamu jangan bawa perasaan." Sari berdiri, suaranya bergetar. "Aku sudah berusaha. Setiap hari aku berusaha. Tapi apa? Kamu selalu anggap aku tidak bisa apa-apa. Apa aku harus terus diam, terus menelan semua omonganmu?" Suasana ruangan mendadak tegang. Wulan melipat tangan di dada, tatapannya menusuk. "Kalau kamu nggak kuat tinggal di sini, ya sudah. Nggak ada yang maksa." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Sari. Air matanya jatuh deras. Ia hampir berteriak, ketika tiba-tiba Damar masuk. "Ada apa ini?" Suaranya berat, menatap kedua wanita itu bergantian. Sari menoleh pada suaminya. Harapannya meledak. "Mas, kamu dengar sendiri kan? Dia selalu menyalahkanku. Aku sudah capek. Mas, aku tidak tahan diperlakukan seperti ini terus." Namun Damar hanya menghela napas panjang, lalu menatap Sari dengan wajah kecewa. "Sar, kamu jangan membesar-besarkan masalah kecil. Wulan hanya ngomong biasa. Kenapa kamu harus bereaksi seperti ini?" Seperti disambar petir, tubuh Sari goyah. Ia menatap suaminya tak percaya. "Mas, jadi aku yang salah." "Bukan begitu." Damar berusaha menenangkan, tapi suaranya dingin. "Aku cuma minta kamu jangan terlalu sensitif. Rumah ini memang penuh aturan. Kamu harus bisa menyesuaikan diri." Hati Sari hancur seketika. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semua halusinasi, semua ketakutan, semua aroma aneh dari kopi yang selama ini menghantuinya. Tapi suaranya terkunci. Yang keluar hanyalah isak tangis. Wulan tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkan mereka. Sari terduduk di kursi, tubuhnya lemas. Ia merasa dikhianati 2 kali, oleh Wulan yang terus menyakitinya, dan oleh Damar yang tidak pernah benar-benar mendengarnya. Malamnya, ia kembali membuat kopi. Tangannya gemetar saat menuangkan air panas. Bau aneh itu kembali menusuk hidungnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap cangkir itu, air matanya jatuh satu persatu. Apa aku memang sudah gila? Atau ada yang sengaja membuatku begini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Yang pasti, Sari tahu, ia sudah berada di tepi jurang. Jurang yang bisa membuatnya runtuh kapan saja. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh tekad. Jika tak ada yang percaya, maka ia sendiri yang harus mencari kebenaran. Malam itu rumah terasa sunyi. Angin berhembus dari jendela kamar, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Sari tidak bisa tidur. Matanya sembab karena menangis seharian.
Kata-kata Damar terus terngiang di telinganya, menyalahkannya karena dianggap terlalu sensitif. Ia menoleh ke meja kecil di samping tempat tidur. Di sana ada cangkir kopi yang belum disentuhnya sejak sore. Aroma aneh itu masih tercium, meski hanya samar. Perlahan, ia mengambil cangkir itu. Ia menatap cairan hitam pekat yang tenang di permukaannya. Kenapa kopi ini selalu membuatku merasa buruk? Pikirnya. Ada dorongan kuat untuk membuangnya. Tapi rasa penasaran menahan tangannya. Diam-diam, ia menyembunyikan sisa kopi itu di dalam botol kecil. Jantungnya berdegup kencang, seakan ia sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Keesokan harinya, ia mencoba membuat kopi sendiri dengan bubuk yang sama. Namun hasilnya berbeda. Kopi buatannya terasa normal, aromanya pun wajar. Tidak ada rasa getir yang membuat lidah mati rasa. Tidak ada bau obat-obatan yang menusuk. Sari menatap cangkir itu lama. Jadi, bukan bubuk kopinya, bisiknya. Mata Sari membesar. Pikirannya berputar cepat, menghubungkan semua hal yang terjadi belakangan ini. Halusinasi, kepala pusing, tubuh lemas, hingga pertengkaran yang selalu meledak. Semua itu datang setelah ia minum kopi buatan Damar. Air matanya kembali mengalir. Ia tidak ingin mempercayai pikiran itu. Bagaimana mungkin Damar, suaminya sendiri, yang dulu menjemputnya dengan cinta, bisa tega membuatnya seperti ini? Namun logika kecil di kepalanya terus berteriak. Hanya kopi buatan Damar yang selalu terasa aneh. Hari itu Sari mencoba mengamati lebih cermat. Ketika pagi tiba, Damar masuk ke dapur. Seperti biasa, ia menyiapkan kopi. Gerakannya cepat, seolah sudah hafal di luar kepala. Sari memperhatikan dari balik pintu, jantungnya berdetak kencang. Ia melihat Damar membuka laci kecil di pojok dapur, mengambil sesuatu sebelum menuang bubuk kopi. Gerakannya singkat, tapi jelas bukan hanya sekadar mengambil sendok. "Apa yang kamu masukkan, Mas?" bisik Sari dalam hati. Namun ketika Damar menyadari keberadaannya, ia langsung menutup laci itu rapat-rapat. Lalu dengan wajah tenang, ia menyerahkan secangkir kopi pada Sari. "Ini, Sar. Minum biar segar." Sari menatap cangkir itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. Dalam hatinya, suara ketakutan bercampur dengan rasa sakit. "Apa benar? Kamu yang membuatku begini, Mas?" Tapi ia tidak berani mengucapkannya. Ia hanya tersenyum kaku, lalu meletakkan cangkir itu tanpa menyentuhnya. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyusun rencana kecil. Ia pura-pura meminum kopi yang disajikan Damar, tapi diam-diam ia menyimpannya dalam botol-botol kecil. Setiap kali ia mencium aromanya, rasa takutnya semakin kuat. Bau aneh itu bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang benar-benar ditambahkan ke dalamnya. Malam ketiga, saat rumah sepi, Sari memberanikan diri membuka laci dapur yang selalu digunakan Damar. Tangannya gemetar hebat. Ia hampir tidak bisa bernapas ketika melihat sebuah bungkusan kecil berwarna coklat di dalamnya. Tidak ada label, hanya bubuk halus dengan aroma tajam yang mirip dengan bau kopi yang selalu membuatnya pusing. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku?" bisiknya pilu. Namun sebelum ia sempat menyembunyikan bungkusan itu, langkah kaki terdengar mendekat. Damar masuk ke dapur dengan wajah terkejut. "Sari, kamu ngapain?" Suaranya tegas. Mata menatap tajam ke arah tangan istrinya yang masih memegang laci terbuka. Sari terdiam, tubuhnya kaku. Ia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Aku cuma cari sendok." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Damar menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Lalu perlahan ia menutup laci itu kembali. Tangannya menepuk bahu Sari. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Jangan bongkar-bongkar, ya?" Sari mengangguk cepat, padahal dalam dadanya badai besar sedang mengamuk. Malam itu ia menangis terisak di kamar, memeluk botol kecil berisi sisa kopi. Di hatinya muncul ketakutan baru. Jika benar Damar yang selama ini membuatnya sakit, apa yang harus ia lakukan? Ia masih mencintai suaminya. Tapi cinta itu kini bercampur dengan rasa takut yang menusuk sampai ke tulang. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar bahwa bahaya terbesar di rumah itu bukan lagi Wulan dengan mulut tajamnya,
melainkan kopi hitam yang dibuat dengan tangan orang yang seharusnya melindunginya. Sejak malam itu, hidup Sari tidak pernah sama lagi. Botol-botol kecil berisi sisa kopi buatan Damar tersembunyi di bawah kasur, seakan menjadi saksi bisu penderitaan yang ia alami. Setiap kali ia melihat cairan hitam pekat itu, hatinya bergetar antara marah, takut, dan patah. Ia mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan jebakan. Damar dengan senyum tenangnya, Wulan dengan tatapan tajamnya, dan kopi yang setiap hari tersaji di hadapannya. Semua terasa seperti permainan gelap yang menjerat langkahnya. Pagi itu, Sari duduk di meja makan. Damar meletakkan secangkir kopi di depannya. Seperti biasa. Minum, Sar. Kamu kelihatan pucat. Sari menatap cangkir itu lama, menahan napas. Hatinya berteriak ingin menolak, tapi bibirnya hanya mampu tersenyum tipis. Iya, Mas, nanti. Ia biarkan kopi itu dingin tanpa tersentuh. Wulan, yang duduk di seberang, mengangkat alis. Kenapa nggak diminum? Takut kegemukan gara-gara gula? Nada suaranya penuh sindiran. Sari merasakan darahnya mendidih. Ia ingin membalas, tapi tatapan Damar membuatnya bungkam. Lagi-lagi, ia sendirian. Siang hari, saat rumah sepi, Sari memberanikan diri membuka kembali laci dapur yang sempat ia temukan. Bungkusan coklat itu masih ada di sana, terlipat rapi. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ngapain kamu? Suara Wulan terdengar dingin. Sari tersentak, hampir menjatuhkan bungkusan itu. Ia buru-buru menyembunyikannya di balik punggung. Aku cuma cari sendok. Wulan menyipitkan mata, lalu mendekat. Tatapannya tajam, penuh curiga. Kamu jangan aneh-aneh, Sari. Rumah ini bukan milikmu. Jangan coba-coba cari masalah. Kata-kata itu membuat tubuh Sari bergetar. Untuk sesaat, ia merasa Wulan tahu sesuatu. Malam harinya, Damar mendekatinya di kamar. Wajahnya tampak tegang. Sar, akhir-akhir ini kamu beda. Kamu sembunyi-sembunyi, curigaan. Ada apa sebenarnya? Air mata Sari langsung mengalir. Ia ingin berkata jujur, ingin berteriak, kopi yang kamu kasih bikin aku sakit, Mas. Aku lihat sendiri bungkusan di dapur itu. Tapi lidahnya keluh. Ada ketakutan besar yang menahannya. Takut jika benar Damar yang sengaja melakukannya, atau jika ia salah dan justru dianggap gila. Aku cuma capek, Mas, jawabnya lirih. Damar menatapnya lama, lalu menghela napas. Jangan bikin aku khawatir. Aku cuma ingin kamu baik-baik saja. Ia lalu keluar kamar, meninggalkan Sari yang hancur di dalam diamnya sendiri. Semakin hari, halusinasi Sari makin parah. Ia sering mendengar bisikan di telinganya, kamu harus pergi, atau kamu akan mati di sini. Kadang ia melihat bayangan hitam duduk di pojok kamar. Dan yang paling menyakitkan, ia sering melihat sosok Damar berubah menjadi asing, dengan mata kosong yang menakutkan. Suatu malam, Sari tak tahan lagi. Ia berlari ke dapur, membuka laci, lalu mengambil bungkusan coklat itu. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh membasahi bungkusan itu. Apa ini yang bikin aku menderita? Mas? Bisiknya. Tiba-tiba suara keras terdengar. Wulan berdiri di pintu dapur, wajahnya pucat tapi matanya penuh amarah. Kamu berani buka-buka barang itu? Sari terhuyung, tubuhnya lemas. Apa ini? Lan? Kenapa ada di sini? Kenapa setiap aku minum kopi buatan Mas Damar, aku selalu merasa sakit? Wulan tersenyum miring. Jadi kamu sadar juga? Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Damar masuk dengan wajah panik. Matanya langsung tertuju pada tangan Sari yang menggenggam bungkusan coklat itu. Letakkan, Sar. Suaranya keras, jauh berbeda dari biasanya. Sari mundur selangkah, air matanya mengalir deras. Mas, kenapa? Kenapa ada ini di dapur? Apa yang selama ini kamu kasih ke aku? Damar terdiam, wajahnya tegang. Wulan berdiri di sampingnya, tatapannya dingin. Dalam sekejap, Sari merasa dirinya benar-benar terjebak. Tidak ada jalan keluar.
Ia dikelilingi dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya, tapi justru membuatnya merasa terasing, terkepung dalam permainan gelap yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa cintanya pada Damar tidak lagi cukup untuk menyelamatkannya. Ia harus memilih, tetap diam dan perlahan hancur, atau berani melawan meski nyawanya bisa jadi taruhannya. Malam itu udara seperti berhenti berhembus. Hening, tapi penuh ketegangan. Sari berdiri di dapur, masih menggenggam bungkusan coklat itu. Tangannya gemetar hebat, napasnya memburu, matanya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Di hadapannya, Damar berdiri dengan wajah tegang, sementara Wulan di sampingnya menatap penuh kemenangan. "Mas," suara Sari bergetar, "parau. Kenapa? Kenapa kopi yang kamu kasih ke aku selalu bikin aku sakit? Apa yang kamu campurkan?" Damar mengatupkan rahangnya erat. Untuk sesaat, ia tidak menjawab, hanya menatap Sari dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada amarah, ada panik, ada juga rasa bersalah yang samar. Wulan justru yang membuka suara lebih dulu. "Akhirnya kamu tahu juga, Sari. Tapi sayang, kamu tahu terlalu terlambat." Senyumnya tipis, getir, tapi juga penuh sinis. Sari menoleh cepat, matanya membelalak. "Jadi kamu tahu, Lan? Kamu juga terlibat." Wulan tertawa pendek. "Kamu pikir hidup di rumah ini mudah bagiku? Aku tahu semua rahasia Damar. Aku tahu apa yang dia lakukan padamu. Dan jujur saja, aku diam, karena aku ingin lihat kamu hancur." Kata-kata itu seperti cambuk yang mencabik-cabik hati Sari. Tubuhnya lemas, hampir terjatuh. "Mas, jawab aku," teriaknya, kali ini dengan suara yang pecah. Damar menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. "Sar, aku nggak pernah berniat menyakitimu." "Lalu apa ini?" Sari mengangkat bungkusan coklat itu tinggi-tinggi. "Apa yang selama ini kamu taruh di kopi yang kamu kasih ke aku?" Damar maju selangkah, tangannya berusaha meraih bungkusan itu. "Itu cuma obat penenang, sedikit saja. Aku cuma ingin kamu lebih tenang, Sar. Kamu sering gelisah, sering menangis. Aku takut kamu nggak bisa menghadapi tekanan di rumah ini." Air mata Sari jatuh deras. "Obat penenang? Mas sadar nggak? Aku hampir kehilangan akal sehatku. Aku dengar bisikan, aku lihat hal-hal yang nggak nyata. Aku merasa terasing, aku merasa gila." Damar menunduk, wajahnya penuh sesal. "Aku cuma ingin menolongmu, aku nggak tahu efeknya akan seburuk itu." Sari memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Luka lama yang ia simpan selama ini meledak bersama rasa sakit baru yang baru ia ketahui. Suaminya sendiri, orang yang ia percaya sepenuhnya, justru yang membuatnya terperangkap dalam kabut halusinasi. "Mas, aku bukan boneka yang bisa kamu kendalikan dengan obat. Aku istrimu. Aku cuma butuh kamu ada di sisiku, bukan racun di cangkirku." Suaranya pecah, penuh luka. Wulan menyilangkan tangan di dada, matanya menyipit. "Lucu sekali. Kamu pikir Damar peduli dengan apa yang kamu butuhkan? Dia bahkan gak bisa hadapi masalah tanpa bikinmu mabuk dengan obatnya." "Diam, Lan," bentak Damar, suaranya menggema di ruangan. Namun Wulan malah tertawa sinis. "Kenapa? Sakit hati karena aku bongkar semua di depannya? Padahal aku yang dari dulu tahu kamu pengecut. Mas, kamu takut istrimu sadar betapa rapuhnya kamu sebenarnya." Pertengkaran itu semakin panas, tapi bagi Sari, semua suara terdengar jauh. Kepalanya dipenuhi gema kata-kata Damar. "Aku cuma ingin menolongmu." Menolong? Dengan cara membuatnya hampir gila? Dengan cara menghancurkan kewarasan yang tersisa? Air matanya menetes tanpa henti. Sari merasa dirinya benar-benar sendirian. Orang yang ia pikir musuh, Wulan, ternyata hanya penonton yang menikmati penderitaannya. Dan orang yang ia pikir pelindung, Damar, ternyata tangan yang mendorongnya ke jurang. Malam itu, Sari merasa hatinya remuk tak bersisa. Ia tidak lagi tahu harus percaya pada siapa. Yang ia tahu, luka yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka lebar, berdarah, dan perih. Namun di balik rasa hancur itu, perlahan muncul bara kecil dalam dirinya. Bara yang berbisik, "Aku harus keluar dari permainan ini.
Aku harus selamat, meski sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Sari tidak lagi hanya menangis. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu matahari muncul dengan cahaya pucat. Udara masih dingin, tapi tidak sepengap hari-hari sebelumnya. Sari berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman yang basah oleh embun. Matanya sembab, namun sorotnya berbeda. Bukan lagi sekadar putus asa, melainkan keteguhan yang perlahan tumbuh. Semalaman ia tidak tidur. Kata-kata Damar dan Wulan terus berputar di kepalanya. Tentang obat yang disebut penenang, tentang alasan yang katanya ingin menolong, tentang sindiran yang membuatnya merasa tak berarti. Semua bercampur menjadi luka yang tak akan mudah sembuh. Tapi di antara luka itu, ada satu kesadaran baru yang tumbuh. Jika aku tetap di sini, aku tidak akan pernah pulih. Jika aku tetap diam, aku akan terus kehilangan diriku sendiri. Sari menatap cermin di hadapannya. Wajah yang dulu ceria kini tampak lelah. Tapi ada api kecil di matanya. Ia mengusap pipinya yang masih basah, lalu berbisik pada diri sendiri. Aku berhak bahagia. Aku berhak hidup normal. Hari itu ia memberanikan diri untuk berbicara. Saat sarapan, ia duduk di meja bersama Damar dan Wulan. Suasana hening, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Mas, suara Sari tiba-tiba memecah kesunyian. Tangannya menggenggam erat cangkir teh yang ia buat sendiri. Aku mau bicara. Damar menoleh, wajahnya kaku. Wulan mengangkat alis, seolah siap mendengar drama baru. Aku tahu apa yang selama ini terjadi. Aku tahu kopi itu bukan sekadar kopi. Dan aku tahu, Mas melakukan itu karena alasan yang Mas anggap benar. Sari berhenti sejenak, menahan tangisnya agar tidak pecah. Tapi aku bukan anak kecil yang harus ditenangkan dengan obat. Aku istrimu. Aku manusia. Aku punya hak untuk didengarkan, bukan dikendalikan. Damar terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya berkedip cepat. Ia hendak berbicara, tapi Sari melanjutkan dengan suara tegas. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi minum kopi buatanmu. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dijebak dalam ketenangan palsu. Kalau Mas benar mencintaiku, seharusnya Mas berjuang bersamaku, bukan membuatku kehilangan diriku sendiri. Wulan mendengus, tapi kali ini Sari tidak goyah. Ia menoleh pada iparnya itu, matanya tajam. Dan kamu, Lan. Aku tahu kamu senang melihatku menderita. Tapi penderitaanku bukan mainanmu. Kamu boleh membenciku, tapi kamu tidak berhak menghancurkanku. Untuk pertama kalinya, Wulan tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya memalingkan wajah, mungkin karena terkejut melihat keberanian Sari. Suasana meja menjadi berat. Damar akhirnya membuka suara, lirih. Sar, aku salah. Aku cuma takut kehilanganmu. Sari menunduk, air matanya jatuh. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu pilih untuk bohong dan kasih racun itu ke aku. Mas, yang tersisa sekarang hanyalah diriku sendiri. Dan aku harus menyelamatkannya. Setelah sarapan, Sari masuk ke kamar, mengemasi beberapa baju ke dalam tas kecil. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tahu keputusannya berat. Ia masih mencintai Damar, meski cintanya kini penuh luka. Ia masih sedih karena hubungan mereka hancur. Tapi lebih dari itu, ia tahu, jika ia tetap bertahan, dirinya akan musnah perlahan. Di ruang depan, Damar menunggu. Wajahnya pucat, matanya basah. Kamu mau kemana, Sar? Sari menatapnya lama, lalu menjawab lirih tapi pasti. Aku mau pulang. Bukan ke rumah orang tuaku, bukan ke tempat lain. Aku mau pulang ke diriku sendiri. Damar terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sari berjalan melewati pintu rumah itu dengan langkah berat. Udara luar menyambutnya, segar meski masih ada sisa hujan. Ia menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang lama hilang. Di belakangnya, rumah itu berdiri megah, tapi penuh kenangan pahit. Di depannya, jalan terbentang, tak pasti, mungkin penuh duri. Namun untuk pertama kalinya, Sari merasa ia punya kendali atas dirinya. Ia tahu perjalanan tidak akan mudah. Luka hatinya butuh waktu untuk sembuh. Tapi ia juga tahu, langkah kecil keluar dari pintu itu adalah awal dari jalan pulangnya.
jalan menuju dirinya sendiri, menuju kehidupan yang layak ia jalani tanpa belenggu. Dan di dalam hatinya, ia berbisik pada diri sendiri, "Aku kuat. Aku akan baik-baik saja."